Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Usaha mencari solusi nasib tenaga honorer tahun 2023 LPNPB, jangan buka seleksi umum, honorer masih banyak. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website Klik Pendidikan. Informasinya yaitu, usaha mencari solusi nasib tenaga honorer tahun 2023 FPNPB, jangan buka seleksi umum, honorer masih banyak. Simak informasinya baik-baik. Klik Pendidikan, hingga saat ini seluruh tenaga honorer dan instansi terkait masih mencari cara untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang akan dihapus pada akhir 2023. Keresahan pun dirasakan oleh para tenaga honorer, tak terkecuali para tenaga honorer di lingkungan kerja pemerintah Provinsi Banten. Ketua Forum Pegawai Non-PNS Provinsi Banten (FPNPB), Taufik Hidayat, memberikan usulan dan saran bagi Pemprov Banten untuk mencari solusi tenaga honorer. Ia memberi usulan bahwa Pemprov Banten harus segera mengusulkan formasi P3K dan PNS di seluruh bagian instansi pemerintahan. Karena apabila tidak begitu, para tenaga honorer di Banten berpotensi akan kehilangan pekerjaan dan angka pengangguran akan meningkat sangat pesat. Taufik juga menjelaskan bahwa para tenaga honorer di Banten memiliki loyalitas dan pengabdian yang tidak perlu ditanyakan lagi. Ia menyebut bahwa rata-rata tenaga honorer di Banten sudah bekerja selama 4 hingga 13 tahun lebih, bukan waktu yang sebentar bagi tenaga honorer. Ketua FPNPB juga mengusulkan kepada Pemprov Banten agar tidak membuka seleksi ASN, CPNS, dan P3K untuk umum, karena tenaga honorer yang belum memiliki kepastian di Banten juga masih banyak. Sehingga akan lebih baik apabila Pemprov Banten berfokus kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Pemerintah Provinsi Banten sendiri memiliki 3 jenis tenaga honorer, yaitu K1, K2, dan tenaga honorer non-kategori yang tersebar di OPD. Bukan hanya tenaga honorer yang masih merasa bingung dengan keputusan penghapusan tenaga honorer. Wakil Gubernur Banten, Andika Hasrumi, pun mengatakan ingin meminta kejelasan kepada pemerintah pusat terkait rencana yang membuat nasib tenaga honorer di Banten tidak memiliki kepastian. Karena ketentuannya bukan dari kita, dari pusat. Kita melihat, mempertanyakan, mengevaluasi nasib apabila honorer yang ada dihapuskan, ujar Andika. Yang pasti pemerintah Provinsi Banten akan membela hak para tenaga honorer. Karena selama ini para tenaga honorer sudah secara totalitas memberikan kontribusi nyata pada negara, terkhusus bagi pemerintah Provinsi Banten. Bahkan terdapat tenaga honorer yang sudah mengabdi dan berkontribusi hingga puluhan tahun lamanya. Dalam masa genting seperti ini memang kondisi tenaga honorer belum mendapat kepastian dan solusi, sehingga harus mempersiapkan beberapa opsi demi kesejahteraan mereka. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.